Bapak Presiden sendiri telah belak-belakan mengatakan bahwa PPKM ini tidak efektif. Dan karena itulah ada usul dari seorang anggota DPR RI, Ketua Fraksi PAN, Pak Daulay, agar ada lockdown akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abu Saminarda. Saya doakan semoga penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semakin sukses. Amin. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dalam rangka mengupayakan pembatasan penyebaran virus corona atau virus COVID-19 kelihatannya banyak yang menilai tidak efektif. Di satu sisi pelaksananya seperti banyak yang tidak konsisten dalam menuruti protokol kesehatan tentang PPKM ini. Di samping itu, sungguh membuat warga masyarakat, terutama sekali pelaku usaha, menanggung kerugian yang amat besar karena PPKM ini. Dalam hal ini kelihatannya anggota DPR RI sendiri telah ada yang mengatakan bahwa PPKM ini tidak efektif. Dan bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sendiri juga berpikir dalam hal yang hampir sama dengan itu. Pada hari ini Detik News menurunkan berita tentang hal ini. Akan saya bacakan. PPKM tak efektif, PAN usul lockdown akhir pekan. Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak efektif. Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaunan Dauli menawarkan usul lockdown akhir pekan. Tawaran saya adalah mencoba memadukan PSBB atau PPKM dengan apa yang saya sebut dengan lockdown akhir pekan, ujar Saleh ketika dihubungi Detikcom Minggu 31 Januari 2021. Saleh menjelaskan lockdown akhir pekan ini berlaku bagi kota dan kabupaten yang berkategori zona merah dan zona oranye. Setiap warganya dilarang keluar rumah di akhir pekan. Tidak diperkenankan keluar rumah selama akhir pekan mulai dari jam 8 malam hari Jumat sampai dengan Senin pagi jam 5 pagi, kata Saleh. Teknisnya, setiap warga yang keluar rumah akan ditanya dan diperiksa keperluannya. Jika tak mendesak, warga dapat didenda. Dendanya besar, tapi harus ada ketegasan juga di situ. Kalau yang PPKM sekarang itu kan abu-abu jelasnya. Lockdown akhir pekan, siapapun orang yang keluar itu langsung diperiksa dan
ada polisi di setiap jalan, dan yang jaga itu kan polisi yang juga di ujung aja, jangan di sepanjang jalan lanjutnya. Dengan begitu, aturan ini diharapkan meminimalkan penyebaran virus, kerana belakangan ini, kata Saleh, penyebaran virus secara masif terjadi pada akhir pekan. Kerana akhir pekan itu banyak yang keluar rumah, ada yang berbelanja, kemudian pergi ke tempat wisata, ada kunjungan keluarga dan seterusnya, terang Saleh. Sebelumnya, Presiden Jokowi belak-belakan saat mengevaluasi PPKM. Jokowi menyebut implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten. Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi kerana indeks mobilitinya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik, kata Jokowi. Jokowi meminta jajarannya melibatkan pakar epidemiologi saat menyusun kebijakan. Dia menilai implementasi PPKM belum baik. Sebetulnya esensi PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini, kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi, ungkapnya. Jadi di sini kelihatannya Bapak Presiden sendiri telah belak-belakan mengatakan bahwa PPKM ini tidak efektif. Dan karena itulah ada usul dari seorang anggota DPR RI, Ketua Fraksi PAN, Pak Daulay, agar ada lockdown akhir pekan. Ini menarik, lockdown akhir pekan. Biasanya kan lockdown itu terus sekian bulan atau sekian tahun. Sekarang lockdown akhir pekan. Bagi yang keluar rumah akhir pekan, ditanya, diseleksi oleh petugas. Kalau keluar tanpa ada alasan yang jelas, didenda dengan denda besar. Ini menarik. Namun demikian, ke depan tentu kita harapkan kebijakan-kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah, memang seperti dikatakan Bapak Presiden Jokowi, perlu kajian yang jelas, yang matang, dan melibatkan orang-orang yang bersentuhan atau yang menguasai masalah itu. Kalau tidak, nanti akan terlihat tiap sebentar kebijakan berubah. Tiap sebentar kebijakan berubah. Namun COVID selalu naik. Penyebaran COVID selalu melambung. Kalau itu yang terjadi, masyarakat akan mengatakan nanti pemerintah tidak fokus menangani COVID. Atau bisa juga mengatakan pemerintah tidak mampu menangani COVID. Jadi kelihatannya PPKM ini memang tidak efektif. Dan ini kalau dilanjutkan juga akan merugikan banyak pihak, terutama sekali lagi pelaku usaha di tengah-tengah ekonomi yang ambruk sekarang ini. Beberapa hari ini saya coba lagi bertemu dengan sejumlah pedagang asongan. Mereka sangat mengeluh kerana omsetnya menurun, orang yang beli tidak ada. Saya temui pula supir-supir bajai mengeluh kerana tidak ada penumpang. Saya temui juga sejumlah pedagang pakaian mengeluh kerana omset mereka bukannya naik tapi makin menurun dan makin menurun. Dan mereka sekarang banyak yang enggan nonton TV karena TV itu yang disiarkannya COVID naik. Itu aja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.